Selamat sore, Selamat sore. baik. Terima kasih sudah Pak, bergabung. Mas Adi, dengan masuknya 3 menteri jadi kader dan langsung dapat posisi strategis di DPP Partai Amanat Nasional, ini hal yang dirasa lumrah atau Anda punya makna lain di balik ini? ya saya kira pertama Partai Amanat Nasional harus diakui menang banyak dalam konteks ini karena bergabung dalam PAN ini adalah menteri-menteri yang saya kira memang cukup diandalkan oleh Prabowo dan Gibran untuk di 5 tahun yang akan datang. Biasanya menteri ini kan adalah sosok yang tentu dinilai punya efek yang saya kira secara signifikan akan memberikan kontribusi untuk membangun partai. Tapi saya membaca kenapa 3 menteri ini pada akhirnya bergabung dengan PAN, tentu saya melihat dua hal. Pertama, memang PAN ini adalah partai yang relatif terbuka. Yang kedua, kedekatan Zulkifli Hasan dan PAN secara umum dengan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih sepertinya menjadi angin segar kepada menteri-menteri ini untuk menjadi bagian di antara bagaimana komposisi kepengurusan. Kenapa menjadi pengurus penting dan pengurus inti? Memang kalau mau jujur, ini sebagai bentuk penghargaan yang cukup luar biasa karena tidak mudah sebenarnya menteri-menteri dari kalangan profesional ini kemudian melabuhkan dan menentukan pilihan politiknya. Ini semacam mutualisme simbiosis karena memang secara umum nantinya PAN ataupun dengan tambahan 3 menteri yang baru ini pastinya akan memprofiling bukan hanya mengawal bagaimana Prabowo dan Gibran di 5 tahun, tapi yang paling penting adalah mengonsolidasi basis-basis dukungan ke PAN tentu untuk mempersiapkan pemilu-pemilu di masa yang akan datang. Jadi dua hal ini yang saya kira memang menjadi penting Mas Tifal untuk dilihat ya. Apakah ini lumrah? Di politik kita selama ini kan politik cukup cair. Yang penting dinilai punya kapasitas, punya kompetensi, dan orang itu biasanya dipercaya sebagai orang yang kemudian menempati posisi yang cukup strategis. Tentu PAN dalam konteks ini punya kalkulasi dan punya argumen kenapa newcomer, orang-orang baru ini kemudian menempati posisi yang saya kira cukup strategis di Partai Amanat Nasional. Eh, Jadi mhm. tapi overall bagi saya yang ingin saya katakan Prabowo Subianto itu tidak ingin melihat partai ataupun menteri yang ada di kabinetnya itu tidak memiliki irisan dengan partai politik sehingga kalau ada kerja-kerja menteri yang dinilai tidak firm, tidak perform, mungkin nantinya akan evaluasi bagaimana partainya dalam menentukan sikap koalisinya. Saya kira di situ konteksnya Aha. Mas.